Bayangkan, kita sedang berada di bandara, ingin bepergian, tapi tiba-tiba sistem imigrasi tidak bisa digunakan. Antrean panjang terjadi di mana-mana, dan semua layanan digital lumpuh. Hal ini benar-benar terjadi di Indonesia pada tahun 2024, ketika Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS mengalami serangan cyber besar. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Juwita, Harlinda, Himki, Muhammad Fadlur Rahman, dan Muhammad Taufik. Kasus yang kami angkat adalah serangan ransomware Lockbit 3.0 yang terjadi pada 20 Juni 2024 dan berdampak pada lebih dari 200 instansi pemerintah, termasuk layanan imigrasi, EKTP, dan BPJS. Nah, serangan pada PDNS ini termasuk dalam jenis ransomware, yaitu salah satu bentuk malware yang sangat berbahaya. Nah, ransomware bekerja dengan cara mengunci dan mengenkripsi data korban sehingga tidak dapat diakses. Nah, dalam kasus ini, ransomware itu yang digunakan merupakan bagian dari Lockbit 3.0, yang cara kerjanya dimulai dari masuknya malware ke dalam sistem, kemudian dia menonaktifkan sistem keamanan dan menyebar ke jaringan. Terus, dia mengenkripsi data yang penting. Setelah itu, pelaku akan meminta tebusan agar data dapat dibuka kembali. Karena serangan ini termasuk serangan modern yang terorganisir dan mampu menyebar dengan cepat ke banyak sistem. Dan selain itu, ransomware juga sering memanfaatkan celah keamanan atau kelalaian pengguna untuk bisa masuk ke dalam sistem. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ancaman pada kasus ini adalah ransomware yang bekerja secara terstruktur dan sangat merusak sistem serta data korban. Pelaku di balik serangan ini adalah kelompok hacker yang dikenal sebagai Lockbit Gang. Kelompok ini merupakan kejahatan cyber terorganisir yang beroperasi secara internasional dan memiliki banyak anggota. Mereka menggunakan model ransomware as a service, yaitu menyediakan tools ransomware kepada pihak lain untuk digunakan dalam serangan. Motivasi utama dari kelompok ini adalah keuntungan finansial melalui tebusan yang diminta kepada korban. Kelompok ini juga menyerang banyak target di berbagai negara. Selain itu, mereka dikenal sebagai memiliki sistem kerja yang rapi dan terus mengembangkan metode serangan agar lebih sulit dideteksi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukan individu biasa, melainkan kelompok profesional dengan kemampuan tinggi dan strategi yang matang. Serangan ini memberikan dampak yang sangat besar. Dari sisi sistem, layanan digital pemerintah mengalami gangguan bahkan lumpuh, termasuk layanan imigrasi di beberapa bandara. Akibatnya, proses harus dilakukan secara manual sehingga menimbulkan antrian panjang. Dari sisi data, terdapat risiko kebocoran data penting yang dapat disalahgunakan. Dari sisi organisasi dan masyarakat, dampaknya meliputi menurunnya kepercayaan publik dan terganggunya pelayanan. Selain itu, kerugian juga bisa dirasakan dalam bentuk waktu, biaya pemulihan sistem, dan kegangguan operasional. Jika dikaitkan dengan konsep triad, maka di serangan ini melanggar kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Hal ini menunjukkan bahwa dampak serangan cyber tidak hanya teknis, tetapi juga luas bagi masyarakat. Untuk mencegah kejadian serupa, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Dari sisi teknis, penting untuk melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman, serta menggunakan sistem keamanan yang selalu diperbarui. Selain itu, proteksi seperti antivirus, firewall, dan autentikasi berlapis juga perlu diterapkan. Dari sisi organisasi, perlu adanya kebijakan keamanan data serta audit dan monitoring sistem secara berkala. Dan untuk dari sisi pengguna, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber. Selain itu, pelatihan keamanan cyber juga penting agar pengguna tidak mudah terjebak serangan seperti phishing. Dengan kombinasi antara teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna, maka risiko serangan cyber dapat diminimalkan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah membayar tebusan merupakan solusi terbaik? Jawabannya tidak selalu, karena tidak ada jaminan data akan kembali, dan justru bisa mendorong kejahatan serupa. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa keamanan data sangat penting, terutama pada sistem pemerintah, karena berdampak langsung pada layanan dan kepercayaan masyarakat. Semoga materi yang kami berikan dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa lagi.